Kedua soal ijazah, kembali lagi. Sebenarnya kami sudah menduga ya, ditunjukkan pun pasti ribut lah gitu. Bentar, kalau Pak Rifai gimana? 99,99% palsu udah ditunjukin. Oke, saya komentarin dulu tentang LP ya. Jadi ini isu yang baru dibangun Mas Suryo nih. Jadi publik bisa mengikuti media sejak awal kami sudah menyatakan laporan kami adalah 310, 311, 32 dan 35 ITE. Jadi ini sesuatu yang sudah kita jelaskan berkali-kali, semua orang tahu, lalu sekarang dibangun isu baru seolah-olah kami tidak pernah menyatakan itu. Silakan dicek di media. Ya, jadi kalau soal laporan clear, memang 32, 35 kami laporkan. Kenapa? Karena Pak Jokowi sendiri terheran-heran ada sekelompok orang melakukan atraksi IT, lalu menyatakan ijazah yang diyakininya asli menjadi palsu. Ini kan perlu dipertanggungjawabkan penggunaan IT ini. Gitu ya. Sesuatu yang asli menjadi palsu ini kan hebat sekali. Karena kita yakin kemajuan teknologi harusnya tidak untuk memutarbalikkan kebenaran. Karena itu kita minta diuji, diperiksa oleh penyidik. Dan pasalnya ada di 32 dan 35. Jadi ini sesuatu yang hanya isu baru yang dibangun. Kedua soal ijazah, kembali lagi. Sebenarnya kami sudah menduga ya, ditunjukkan pun pasti ribut lah gitu. Jadi nggak ada manfaatnya juga. Cuma kemarin karena Pak Direskrim mengambil kebijakan untuk menunjukkan, ya kita oke-oke aja. Karena kita nggak takut kok. Sudah diperiksa lapor juga, itu barang asli ya. Dan yang menarik satu, minggu lalu Mas Suryo di tempat ini juga menyatakan bahwa ijazah itu harus ada watermark dan emboss. Nyatanya barang itu ada. Jelas terlihat ya. Nggak bisa dilihat. Ada. Nah itu kembali lagi semua orang melihat itu kok. Kemarin semua yang keluar dari ruang gelar juga diwawancara mereka melihat itu. Nah sekarang disangkal oleh beliau. Kembali lagi, jadi sebenarnya kita niatnya baik menunjukkan, tapi kembali lagi kalau itikadnya buruk, ini selalu diputar balik, dibangun isu baru. Sehingga kalau buat kami adalah sudah tidak perlu lama-lama lagi, ajukan ke sidang, lakukan persidangan, semua terbuka, publik bisa melihat gitu ya. Tapi berarti maksudnya gelar perkara khusus kemarin tidak menguntungkan dari kubu Pak Rifai? Buat kami sih nggak ada persoalan, karena juga yang dilempar bukan isu yang menarik. Contoh Mbak, tahu-tahu mengajukan 3 ahli. Ya, buat apa didengar? Ajukan saja, diperiksakan, sudah dikasih haknya oleh penyidik. Silakan didengar. Ini menerangkan. Lalu kedua, membawa-bawa perkara di Mabes, membawa-bawa LP yang nggak diterima. Itu kan bukan konteks yang dibahas di situ gitu ya. Nggak ada ahli yang berani. Saya tadi melihat apa yang disampaikan itu bukan persoalan, bahkan ini hanya sekedar melambat-lambat, menunda-nunda penyidikan soalnya minta gelar gitu ya. Sehingga kemarin pun juga saya bilang ya sudah, kita sudah mengalah semua, ijazah sudah tunjukkan. Cara paling baik adalah selesaikan agar ada kepastian hukum. Oke. Kalau gitu tapi ini dibilang menunda-nunda loh. Enggak menunda. Ini lanjut lagi ke Pak Rifai. Pak Rifai tadi kalau kata Prof Ibnu, ini udah gelar perkara khusus, narasinya gak akan beres-beres. Nah kalau dari Anda gimana? Ini akan mendorong cepet-cepet aja deh ke pengadilan apa gimana? Menurut saya biar ada kepastian dan diselesaikan di forum yang tepat ya ke pengadilan. Karena kembali lagi kalau ini terus dibiarkan ya isunya loncat-loncat terus. Kita ingat di awal, Mas Suryo kan mempersoalkan tanda tangan rektor diduga palsu, jenis huruf, bahkan itu punya Dulmatno. Sekarang isu ini udah hilang, berubah terus berganti-ganti. Kemarin isunya ada emboss, ya ada lagi apa namanya watermark, sudah ada, ternyata loncat lagi sekarang ketajaman foto gitu ya. Jadi Pak Roy seolah-olah ilmu segala apa ahli segalanya. Tapi kan kembali kalau diikuti terus kan nggak selesai, Pak. Tapi kalau menuju sampai pengadilan masih mendorong. Poslapor sudah bekerja profesional. Ini ijazahnya dibandingkan dengan ijazah-ijazah lainnya. Apalagi skripsi itu sudah dibandingkan juga dengan fakultas-fakultas lain. Jadi biarlah ini semua justru dibuka nanti oleh jaksa. Apa saja alat bukti yang dimiliki, bagaimana administrasi pemilihan Pak Jokowi ya. Karena kami yakini kebenaran adalah kebenaran dan tidak bisa diputar balik dengan rekayasa IT maupun narasi yang dibangun di era post-truth. Kita akan masih mendorong, ini kan status tersangka tapi masih belum ditahan, akan masih mendorong ke arah sana nggak? Oh kalau Pak Jokowi nggak penting soal upaya paksa ya. Artinya kalau kami lebih penting adalah agar soal apa namanya ijazah ini clean and clear ya. Kalau istilah beliau loud and clear ya. Kedua, nama baik Pak Jokowi diberikan. Nah, kok masih sedikit-sedikit kan Pak Rifai? Benar nggak? Ya, masyarakat juga tahu lah. Ini kan fitnah nih kayak begini-gini ya. Kemarin sudah dijelaskan bahwa ini sudah disita sejak pertengahan tahun dan ada izin pengadilan. Ini juga menarik. Bagaimana mungkin tahu-tahu ini ditambah-tambah hanya gara-gara minggu kemarin beliau bicara itu. Ya mungkin teman-teman polisi bisa tahu sendiri lah. Mereka yang nyimpan ini menyita. Nggak muncul-muncul kenapa? Semua sudah didengar oleh penyidik. 22 orang. Berani tampil dia. Nggak perlu dimunculkan. Nanti baru disidang. Karena begini. Ya, karena barang bukti itu kalau ditunjukkan di awal-awal justru bisa menjadi merintangi penyidik. Ya, makanya Prof Ibnu bisa meluruskan nih bahwa ada barang bukti yang bisa ditunjukkan ke tersangka. Ada barang bukti yang nanti di persidangan. Misalnya kalau hasil kejahatan betul dikonfirmasi. Tapi alat bukti lain nanti di sidang. Nggak berani nih nutupi kebenaran ini. CCTV video itu nanti di ujung saja. Nanti baru diperdengarkan di waktu yang tepat. Justru kalau semua ditunjuk-tunjukkan, mulai membangun alibi-alibi, mulai pembelaan-pembelaan secara apa tidak tepat gitu ya. Ya kembali lagi ini memang aturan sidang seperti itu.
Dan kita kalau Publik saya sih bisa kembali menilai lagi, kok. kita dorong ke persidangan segera, Setuju. publik menilai secara terbuka. Ahli forensik akan membahas terkait dengan nanti Jokowi apakah di sidang. rekayasa IT yang dilakukan oleh Bang Roy Suryo dan kawan-kawan ini benar adanya, apakah betul aplikasi itu bisa menyatakan ijazah Jokowi menjadi punya Nurmanto, itu kan harus dipertanggungjawabkan kan gitu kan. Ini menarik soalnya, ilmu baru nih. Harus. Rubah langsung, sebenarnya Pak Nurmanto sendiri sudah didengar keterangannya, menyatakan itu bukan jasa saya gitu ya. Oke, tapi kalau melihat Tapi dari kembali lagi, memang bukan di saya, tidak cuma mendahului, wajahnya monggo nanti aja kita dia. lihat ke sana. Tapi kalau melihat penyidikan sudah dilakukan sejauh ini, Anda meyakini proses yang dilakukan polisi akan bisa menguntungkan Anda juga? Membuktikan. Saya lihat mereka sudah bekerja sangat profesional ya, dengan saksi di atas 100, bukti surat sampai dengan 700, ahli 22, menurut saya sudah cukup ya. Sekarang ini hanya tinggal memberikan kesempatan tersangka mengajukan ahli-ahlinya. Kenapa? Nanti semuanya akan dihadirkan di sidang, didengar oleh para hakim, didengar oleh masyarakat, dan nanti hakim mengambil keputusan. Dan Masyarakat bisa tahu kan, mengikuti. ribet Kami banget kami untuk confidence. satu ijazah palsu Pede, aja dua-duanya sampai pede. 200. Satu lagi Mbak, kalau ada kepastian juga mungkin banyak pihak yang selama ini dikorbankan akan mendapat kepastian. Kita lihat UGM bagaimana diuyak-uyak. Ya. KPU juga diuyak-uyak. Oh enggak lah, itu semua benar. Diuyak-uyak. Ya kalau memang Semua jujur nggak diuyak-uyak. merasa Mabes diuyak. Polri diuyak-uyak gitu ya. Nah, UGM justru kasihan. Mudah-mudahan kalau ini clean and clear. Bias Natalis tersebut juga nama baiknya akan 3 hari lagi. Jadi UGM kita dukung itu untuk harusnya pendidikan. bangga punya Oke. mesin AI, tapi Clean mesin and clear AI-nya malah dibredel. Oke, clean and clear-nya biar di Gara-gara persidangan ya jujur. nanti ya kita tunggu Iya, sebenarnya. kita tunggu Oke. bisa itu. Ya.